Cahaya lampu neon di luar jendela hotel berkedip-kedip, menerangi kamar 204 dengan semburat kuning pucat. Titis berdiri di dekat jendela, memandang kota kecil yang mulai sepi. Di bawah sana, gaun katun sederhana yang dikenakannya terasa terlalu tipis untuk malam yang dingin ini. Tapi jantungan di dadanya membuatnya tak peduli pada udara sejuk yang merayap masuk. Di belakangnya, Arga duduk di tepi ranjang. Kemeja putihnya setengah terbuka, rambutnya sedikit acak-acakan. Kamar hotel ini, dengan dindingnya yang lusuh dan bau samar karpet tua, bukanlah tempat yang romantis. Tapi bagi Titis, malam ini adalah puncak dari 3 tahun cinta yang penuh harapan. Titis, suara Arga lembut, tapi ada getar di dalamnya yang membuat Titis menoleh. Kamu yakin mau ini? Titis berbalik. Matanya menangkap wajah Arga yang tampak gelisah. Ada sesuatu di matanya, seperti bayangan yang selalu muncul di saat-saat tak terduga. Kamu yang ngajak aku ke sini, Arga, katanya, berusaha tersenyum. Jangan bilang kamu yang ragu sekarang. Arga tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. Dia bangkit, mendekati Titis, dan memegang tangannya. Jari-jarinya yang kasar, penuh kapalan dari kerja di sawah, terasa hangat di kulit Titis. Aku, Kuma, enggak mau buru-buru. Aku tahu kamu orang baik, Titis. Aku enggak mau kamu nyesel. Titis menatapnya, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Mereka sudah berpacaran 3 tahun. Sejak pertemuan tak sengaja di pasar desa ketika Arga menolongnya mengangkat keranjang sayuran yang hampir jatuh. Titis masih ingat bagaimana Arga tersenyum malu-malu saat itu. Matanya berbinar, seperti anak kecil yang menemukan harta. Sejak itu, mereka menghabiskan malam-malam di beranda rumah Titis, berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi malam ini, di kamar hotel sederhana yang Arga sewa dengan tabungannya, adalah pertama kalinya mereka melangkah lebih jauh. Aku gak akan nyesel, bisik Titis, menarik Arga mendekat. Aku sayang kamu, Arga. Aku percaya sama kamu. Arga menanduk, seolah tak sanggup menahan tatapan Titis. Dia menarik napas dalam, lalu memeluknya erat. Aku juga sayang kamu, katanya. Suaranya hampir pecah. Mereka berciuman perlahan dulu, seperti 2 orang yang baru belajar mencintai. Titis merasakan jantungan Arga di dadanya, cepat dan tidak teratur, seolah dia sedang berlari dari sesuatu. Tapi Titis mengabaikan firasat itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan tubuh Arga. Mereka bergerak ke ranjang pakaian mereka, jatuh satu persatu, dan di bawah selimut tipis. Titis merasa dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di tengah gairah, Titis merasakan Arga menegang. Dia membuka mata, melihat wajah Arga yang tiba-tiba pucat. Arga, apa salah? Tanyanya. Tangannya menyentuh pipi pria itu. Arga menarik diri, duduk di tepi ranjang dengan napas tersengal. Maaf Titis, aku cuman capek. Tadi di sawah agak berat. Titis merangkak mendekatinya, memeluknya dari belakang. Kamu gak apa-apa kan? Kita bisa berhenti kalau kamu gak nyaman. Arga mengangguk cepat, tapi tangannya gemetar saat memegang tangan Titis. Aku baik-baik aja. Cuma kasih aku waktu sebentar. Titis menatap punggungnya, merasakan dinding tak kasat mata di antara mereka. Dia ingin bertanya, ingin menuntut kejujuran. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Sebaliknya, dia hanya memeluk Arga lebih erat, berharap cinta mereka cukup untuk mengusir bayangan yang terus mengintai. Malam itu berlalu dengan ciuman yang kaku dan pelukan yang penuh ketegangan. Titis berbaring di samping Arga,
mendengar napasnya yang tak pernah benar-benar tenang. Di luar, lampu neon terus berkedip, seolah mengisyaratkan rahasia yang belum terucap. Keesokan paginya, saat mereka bersiap pulang, Arga menerima telepon. Dia berjalan ke sudut kamar, berbicara dengan suara pelan. Titis hanya menangkap beberapa kata. "Rian, nanti. Aku janji." "Siapa itu?" tanya Titis saat Arga kembali, berusaha terdengar santai. "Teman dari kota," jawab Arga cepat, menghindari tatapan Titis. "Cuma urusan kerja." Titis mengangguk, tapi hatinya mencelos. Ada sesuatu di suara Arga kebohongan yang terlalu tipis untuk disembunyikan. Di perjalanan pulang, di atas motor tua Arga, Titis memeluk pinggangnya erat-erat. Tapi, untuk pertama kalinya, dia merasa pria yang dicintainya begitu jauh. Malam menyelimuti rumah kayu kecil mereka di pinggir desa. Hanya suara jangkrik dan angin yang mengelus daun kelapa terdengar di kejauhan. Titis duduk di kursi anyaman di ruang tamu, menatap piring makan malam yang sudah dingin di meja. Nasi dan sayur Coldplay yang dia masak dengan penuh kasih untuk Arga masih utuh, tak tersentuh. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 11 malam. Dan Arga belum juga pulang. Dia hanya mengirim pesan singkat tadi sore. "Ada urusan di kota. Pulang malam." Titis menghela napas. Jari-jarinya meremas ujung gaun katun yang dikenakannya. Sejak malam di hotel sebulan lalu, Arga semakin sering menghilang. Kadang dia pulang dengan wajah lelah, kadang dengan senyum yang terasa asing. Titis ingin percaya bahwa suaminya hanya sibuk, tapi firasat buruk terus menggerogoti hatinya. Dia bangkit, berjalan ke kamar tidur, berharap bisa mengalihkan pikiran dengan tidur. Tapi saat melewati pintu dapur, dia mendengar suara pelan dari gudang kecil di belakang rumah. "Rian, aku gak bisa terus gini." Suara Arga, rendah dan penuh beban, terdengar dari balik pintu kayu yang sedikit terbuka. Titis membeku. Jantungnya berdegup kencang. Dia mendekat, berhati-hati agar lantai kayu tua tidak berderit di bawah kakinya. Di dalam gudang yang remang, Arga duduk di atas bangku kayu tua. Ponselnya disandarkan pada tumpukan karung beras. Layar ponsel memancarkan cahaya biru pucat, menerangi wajahnya yang tegang. Titis mengintip dari celah pintu, tangannya menutup mulut untuk menahan napas yang tersengal. Arga sedang video call, dan di layar, seorang pria dengan rambut pendek dan senyum lembut menatapnya. Titis tidak bisa mendengar jelas suara pria itu, tapi nada Arga penuh emosi yang asing baginya, campuran rindu dan keputusasaan. "Rian, aku sayang kamu," kata Arga. Suaranya hampir berbisik. Tapi Titis, dia nggak tahu apa-apa. "Aku enggak mau nyakitin dia." Titis merasa dunia berputar, kakinya gemetar, hampir membuatnya terhuyung. Dia ingin berteriak, ingin menyerbu masuk dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhnya terpaku. Di layar ponsel, pria bernama Rian itu menggeleng pelan. "Arga, kamu nggak bisa bohong selamanya. Dia istri kamu. Dia berhak tahu." "Aku tahu." Arga mengusap wajahnya. Air mata mengilap di sudut matanya. "Tapi keluargaku, mereka enggak akan terima aku apa adanya. Dan Titis, dia terlalu baik. Aku nggak sanggup lihat dia hancur." Titis menutup mulut lebih erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Setiap kata Arga seperti pisau yang menusuk dadanya. Dia ingin percaya ini mimpi, tapi gambar di layar ponsel itu terlalu nyata. Cinta di mata Arga saat menatap Rian adalah sesuatu yang tidak pernah dia lihat ketika Arga bersamanya. "Arga," suara Rian di ponsel terdengar lembut, tapi tegas. "Aku gak mau jadi rahasia kamu selamanya. Kalau kamu gak ceritain ke Titis, aku yang akan bilang." "Jangan," Arga hampir berteriak, lalu menurunkan suaranya, melirik ke arah pintu. Titis buru-buru mundur, bersembunyi di balik dinding. "Kasih aku waktu, Rian.
Aku akan selesaikan ini. Percakapan mereka berhenti ketika suara motor tetangga terdengar di kejauhan. Arga buru-buru menutup video call, wajahnya pucat. Titis berlari pelan kembali ke kamar, melemparkan diri ke ranjang, dan menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Air matanya membasahi bantal, tapi dia menahan isakan agar Arga tidak mendengar. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Langkah Arga terdengar pelan, seolah dia berusaha tidak membangunkan Titis. Dia masuk ke kamar, berdiri di ambang pintu, dan menatap bayangan Titis di bawah selimut. "Titis," panggilnya pelan. Titis tidak menjawab, pura-pura tidur. Dia mendengar Arga menghela napas, lalu berjalan ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar, tapi Titis tahu itu bukan air yang bisa membersihkan rahasia yang baru saja dia dengar. Malam itu, Titis terjaga hingga fajar. Matanya sembab dan hatinya remuk. Dia memikirkan malam di hotel, ciuman yang terasa kaku, dan pelukan Arga yang selalu penuh ketegangan. Sekarang, dia tahu mengapa Arga mencintai orang lain, bukan wanita, tapi pria. Dan Titis, istrinya, hanyalah topeng untuk menyembunyikan kebenaran. Keesokan paginya, Titis bangun dengan wajah pucat. Arga sudah di dapur, membuat kopi seperti biasa. "Pagi, Titis," katanya, tersenyum. Tapi senyumnya terasa seperti topeng. "Kamu gak apa-apa?" Matanya merah, Titis menatapnya, mencari keberanian untuk bertanya. "Arga," katanya pelan. Suaranya gemetar. "Kemarin malam kamu di mana?" Arga menegong. Cangkir kopi di tangannya hampir tergelincir. "Di hotel, sama temen." "Sudah bilang kan?" Titis mengangguk, tapi matanya penuh air mata yang dia tahan. "Iya, kamu bilang begitu." Dia berbalik, berjalan ke beranda, dan menatap langit pagi yang kelabu. Di dalam dadanya, badai sedang berkumpul, dan dia tahu pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu bohlam tua di ruang tamu memancarkan cahaya kuning yang lemah, menciptakan beang-beong panjang di dinding kayu yang mulai lapuk. Titis duduk di kursi anyaman, tangannya mencengkeram ujung meja kecil hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, Arga berdiri dengan gelisah, tangannya merogoh saku celana, lalu keluar lagi, seolah mencari sesuatu untuk menenangkan dirinya. Titis telah menunggu momen ini sejak mendengar percakapan Arga dengan Rian di gudang malam sebelumnya. Dadanya sesak, tapi dia tahu malam ini dia harus mendapatkan jawaban. "Arga," suara Titis tegas, tapi getar. Di ujung kata-kata Tania, mengkhianati rasa sakit di hatinya. "Aku mau kamu jujur sama aku." Sekarang, Arga menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah ke jendela, seolah malam di luar lebih mudah dihadapi daripada tatapan istrinya. "Jujur soal apa?" "Titis, kamu kenapa tiba-tiba gini?" Titis menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang sudah mengintip di sudut matanya. "Aku dengar kamu ngomong sama Rian semalam di gudang." "Jangan bohong, Arga. Aku tahu kamu video call sama dia." Wajah Arga memucat, matanya melebar sejenak, sebelum dia buru-buru menggeleng. "Kamu salah dengar, Titis. Itu cuma teman dari kota. Kita cuma ngomongin urusan kerja. Jangan main-main sama aku." Titis bangkit, suaranya meninggi, memecah keheningan malam. "Aku dengar kamu bilang kamu sayang dia. Kamu bilang kamu gak mau nyakitin aku. Apa maksudnya semua itu, Arga? Siapa Rian sebenarnya?" Arga mundur selangkah, tangannya mengusap wajahnya dengan gerakan frustrasi. "Titis, kamu ngelantur. Rian cuma teman lama." "Kamu kok curigaan gitu?" Titis melangkah mendekatinya, matanya penuh amarah dan keputusasaan. "Jangan coba-coba bohongi aku lagi. Aku lihat matamu,
Waktu ngomong sama dia, itu bukan mata orang yang cuma ngobrol sama temen. Kamu cinta sama dia kan? Katakan yang sebenarnya. Arga menandok. Rahangnya mengeras. Dia menggenggam tangannya sendiri, seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar. Titis, kamu capek, mending istirahat, kita ngomong besok aja. Besok, Titis hampir berteriak. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Aku gak bisa tidur, Arga. Aku gak bisa hidup sama suami yang nyimpan rahasia. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu ada yang salah. Sejak malam di hotel itu, kamu gak pernah bener-bener hadir sama aku. Kamu selalu di tempat lain. Arga menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tetap diam. Titis melangkah lebih dekat. Tangannya gemetar saat menunjuk wajah Arga. Aku tanya sekali lagi. Siapa Rian? Apa dia lebih penting dari aku? Dari pernikahan kita? Jangan bawa-bawa Rian, kata Arga. Suaranya rendah, hampir berbisik. Ini gak ada hubungannya sama dia. Ini soal kita. Jadi kamu akui ada sesuatu? Titis mencengkeram lengan Arga, memaksanya menatapnya. Arga, aku istri kamu. Aku kasih kamu segalanya, cinta, waktu, harapan. Kalau kamu gak bisa jujur, apa gunanya kita nikah? Arga menarik lengannya perlahan, matanya penuh rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan lagi. Titis, aku sayang kamu. Aku nggak bohong soal itu. Tapi, aku nggak bisa jelasin sekarang. Kasih aku waktu. Waktu? Titis tertawa pahit. Air matanya mengalir deras. Aku kasih kamu 3 tahun, Arga. Aku kasih kamu malam-malam di beranda. Mimpi tentang anak-anak kita. Rumah kecil yang kita janjikan. Dan sekarang kamu minta waktu? Buat apa? Buat bohong lagi? Arga terdiam. Tubuhnya gemetar. Dia berbalik, berjalan ke sudut ruangan, dan bersandar di dinding, seolah ingin melarikan diri dari tatapan Titis. Aku gak mau nyakitin kamu, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Aku cuma pengen jadi suami yang baik. Tapi, kamu enggak. Titis menutup wajahnya. Isakannya tak lagi bisa ditahan. Kamu gak pernah jadi suami yang aku pikir aku kenal. Setiap kali kamu pegang aku, setiap kali kamu cium aku rasa kamu gak sepenuhnya ada. Sekarang aku tahu kenapa. Karena hatimu ada sama orang lain. Arga berbalik, wajahnya penuh air mata. Titis, tolong jangan bilang gitu. Aku coba. Aku benar-benar coba. Jadi yang kamu mau, coba. Titis menatapnya. Dadanya sesak. Jadi pernikahan kita cuma percobaan buat kamu? Aku cuma alat buat nutupin apa yang kamu sembunyikan. Bukan gitu. Arga melangkah mendekat. Tapi Titis mundur, mengangkat tangan untuk menghentikannya. Titis, aku sayang kamu. Aku nikahin kamu karena aku mau hidup sama kamu. Tapi, ada hal-hal yang gak bisa aku ubah. Hal-hal apa, Arga? Titis menatapnya. Matanya penuh harapan dan keputusasaan. Katakan padaku. Aku bisa terima apa saja, asal kamu jujur. Arga membuka mulut, tapi kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokannya. Dia menggeleng pelan, lalu berbalik lagi, menatap dinding. Aku gak bisa, Titis. Belum bisa. Titis terhuyung, merasa lantai di bawahnya ambruk. Dia jatuh kembali ke kursi, menutup wajahnya dengan tangan. Pergi, bisiknya. Suaranya hampir hilang. Kalau kamu gak bisa jujur, pergilah. Arga berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku. Dia menatap Titis, ingin mengatakan sesuatu. Tapi, akhirnya dia hanya mengambil jaketnya dari sofa dan berjalan keluar. Pintu kayu berderit saat ditutup, meninggalkan Titis sendirian di bawah lampu redup. Dia menangis,
Tubuhnya terguncang isakan, sementara beong-beong di dinding seolah menertawakan mimpinya yang hancur. Langit sore di kota kecil itu kelabu. Awan tebal menyelimuti cakrawala, seolah mencerminkan beban di hati Titis. Dia berdiri di depan gedung apartemen sederhana di pinggir kota, tangannya mencengkeram tas kain usang yang berisi ponsel. Arga ponsel yang dia ambil diam-diam pagi ini, saat Arga tertidur lelap setelah pertengkaran mereka semalam. Di dalam ponsel itu, Titis menemukan alamat apartemen Rian, tersimpan di catatan pesan yang tidak sengaja terbuka. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Malam ini, dia akan berpura-pura menjadi adik kandung Arga, seseorang yang tidak pernah ada, untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan suaminya. Titis mengenakan jaket tua Arga, topi baseball yang ditarik rendah untuk menutupi wajahnya, dan shawl yang dia lingkarkan di leher untuk menyamarkan fitur femininnya. Dia telah mempersiapkan cerita. Dia akan mengaku sebagai Tina, adik Arga yang baru datang dari desa lain, ingin menemui Rian untuk urusan keluarga. Titis menarik napas dalam, lalu menekan bel apartemen nomor 304. Sejenak, tidak ada jawaban. Hanya suara bising kendaraan dari jalan di bawah yang memecah keheningan. Lalu, suara pria lembut terdengar dari interkom. "Halo, siapa ini?" Titis menelan ludah, berusaha menstabilkan suaranya. "Halo, aku Tina, adiknya Arga. Aku perlu bicara sama kamu." Soul Arga. Ada jeda panjang, lalu pintu berdengung. Daun terbuka. Titis melangkah masuk. Hatinya berdegup kencang saat dia menaiki tangga menuju lantai 3. Di depan pintu 304, seorang pria muda dengan rambut pendek dan mata coklat lembut membuka pintu. Wajahnya tampan, tapi ada keraguan di matanya saat menatap Titis. "Kamu Tina?" tanya pria itu, yang Titis yakin adalah Ryan. Arga nggak pernah bilang dia punya adik. Titis tersenyum kaku, berusaha menjaga topi baseball tetap menutupi sebagian wajahnya. Arga nggak suka cerita soal keluarga. "Aku baru datang dari kampung. Boleh masuk? Ini penting." Rian mengangguk ragu-ragu, mempersilahkan Titis masuk ke apartemen kecilnya. Ruangan itu sederhana. Sofa lusuh, meja kayu kecil, dan beberapa foto di dinding. Salah satunya menunjukkan Rian dan Arga tertawa bersama di tepi pantai. Titis merasa dadanya sesak melihat foto itu, tapi dia memaksakan diri tetap tenang. "Duduk dulu," kata Rian, menunjuk sofa. "Mau minum apa?" "Nggak usah," jawab Titis cepat, suaranya sedikit serak. Dia duduk, tangannya mencengkeram tas di pangkuannya. "Aku cuma mau tanya soal Arga. Dia akhir-akhir ini aneh. Aku khawatir." Rian menatapnya. Alisnya berkerut. "Aneh gimana? Arga baik-baik aja kok. Aku baru ketemu dia kemarin." Titis menahan napas, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku tahu kalian dekat. Aku cuma mau pastiin dia nggak nyembunyiin sesuatu dari keluarga. Kamu tahu kan, dia sekarang udah nikah?" Wajah Rian menegang, matanya menyipit. "Kamu tahu soal pernikahan Arga?" Titis mengangguk, berusaha terlihat polos. "Tentu aku, kan adiknya. Aku tahu dia nikah sama Titis. Tapi, aku dengar dia sering kesini. Aku cuma mau tahu apa yang dia lakuin sama kamu." Rian bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. "Dengar Tina, atau siapapun kamu," katanya. Suaranya mulai tajam. "Aku nggak tahu apa yang kamu cari, tapi urusan Arga sama aku nggak ada hubungannya sama keluarganya." Titus merasa darahnya mendidih, tapi dia menahan amarah. "Jadi kamu bilang, kamu nggak tahu kenapa Arga sering bolak-balik ke kota? Kenapa dia video call sama kamu tengah malam?" "Aku dengar sendiri Rian. Dia bilang dia sayang kamu." Rian membeku, wajahnya memucat.
kamu nguping pembicaraan kami. Titis menarik napas. Tahu dia harus mendorong lebih jauh. Aku cuma khawatir sama kakakku. Aku tahu dia nyembunyiin sesuatu. Kalau kamu temennya, kamu harus jujur. Apa hubungan kalian sebenarnya? Rian duduk kembali, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku gak mau bikin Arga susah. Dia udah cukup menderita, nyoba jadi orang yang bukan dia. Tapi, aku gak bisa ceritain semuanya ke kamu. Ini bukan urusanku buat cerita. Titus merasa air matanya hampir tumpah, tapi dia menggigit bibir, mempertahankan topengnya. Jadi kamu akui, Arga punya rahasia. Apa dia homo, Rian? Apa dia nikahin Titis cuma buat nutupin itu? Kata-kata itu seperti petir. Di ruangan kecil itu, Rian menatap Titis. Matanya penuh keterkejutan dan rasa bersalah. Kamu bukan adiknya Arga kan? Katanya pelan. Suaranya bergetar. Kamu, Cicis. Titis membeku. Tangannya gemetar, hingga tas di pangkuannya jatuh. Topi baseball itu terlepas, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata yang sembab. Ya, aku Titis, katanya. Suaranya pecah. Aku istri Arga. Aku datang karena aku harus tahu kenapa suamiku lebih memilih kamu daripada aku. Rian menandak, air mata mengalir di pipinya. Titis, aku minta maaf. Aku gak pernah mau nyakitin kamu. Aku dan Arga, kami saling cinta sejak lama. Sebelum dia ketemu kamu, dia nikahin kamu karena dia pikir itu bisa ngebantu dia jadi normal. Tapi dia gak bisa bohong sama dirinya sendiri. Titis menutup wajahnya. Isakannya tak lagi bisa ditahan. Jadi, aku cuma topeng. Aku kasih dia segalanya, Rian. Aku kasih dia cinta, rumah, mimpi. Dan dia pilih kamu? Rian menggeleng. Air matanya jatuh ke lantai. Bukan soal pilih, Titis. Dia gak bisa pilih siapa dia. Aku cuma minta dia jujur sama kamu. Tapi dia takut sama keluarganya, sama dunia. Titis bangkit. Tubuhnya gemetar. Aku benci kamu, Rian. Tapi yang paling aku benci adalah Arga. Karena dia bohongi aku setiap hari. Dia berbalik, berlari keluar dari apartemen, meninggalkan Ryan yang terisak di sofa. Di tangga, Titis jatuh, menangis hingga dadanya sesak. Menyadari pernikahannya telah hancur sebelum banner-banner dimulai. Hujan deras mengguyur desa malam itu, seolah langit ikut menangis atas kehancuran yang menimpa Titis. Dia duduk di beranda rumah kayu kecil mereka, tempat dia dan Arga pernah berjanji membangun masa depan bersama. Cincin kawin di jarinya sudah tidak ada. Dilepaskan sebulan lalu saat dia menandatangani surat cerai di kantor pengacara sederhana di kota. Keputusan untuk berpisah bukanlah hal mudah. Setiap malam setelah konfrontasi dengan Ryan di apartemen, Titis bergulat dengan rasa sakit, marah, dan cinta yang masih tersisa untuk Arga. Tapi kebenaran yang dia temukan bahwa Arga mencintai pria lain telah menghancurkan semua harapan. Kini, dia hanya ingin memulai kembali, meski hatinya masih berdarah. Titis, suara ibu, mertuanya, memecah lamunan. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kerut dan kesedihan. Kamu yakin nggak mau ketemu Arga sekali lagi? Dia minta maaf. Titis menggeleng, menatap genangan air di halaman. Bu, aku nggak bisa. Aku udah kasih dia kesempatan, tapi dia pilih bohong. Aku nggak kuat lagi. Ibu menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Arga anakku, Titis. Tapi aku tahu dia salah. Aku cuma nggak ngerti kenapa dia jadi gini. Titis menoleh, air matanya mengalir pelan. Aku juga nggak ngerti, Bu. Aku pikir aku bisa bikin dia bahagia, tapi ternyata aku cuma topeng. Malam itu, Titis tidur dengan hati kosong, tidak tahu bahwa di sisi lain kota,
kehidupan Arga sedang menuju kehancuran yang lebih besar. Di apartemen kecil Rian, di bawah lampu neon yang berkedip, Arga dan Rian terbaring di ranjang sempit. Tubuh mereka saling bertaut dalam pelukan penuh. Carol, setelah perceraian dengan Titis, Arga pindah ke kota, meninggalkan desa, dan keluarganya yang tak lagi mau menerimanya. Bersama Rian, dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Meski rasa bersalah masih menghantui setiap malam. Rian, bisik Arga. Jari-jarinya menelusuri pipi pria itu. Aku gak nyesel pilih kamu. Tapi, Titis, aku hancurin hidupnya. Rian memegang wajah Arga. Matanya penuh cinta dan kepedihan. Kamu gak bisa nyakitin semua orang, Arga. Titis kuat. Dia bakal nemuin jalan hidupnya. Sekarang, kita cuma punya satu sama lain. Mereka berciuman. Kehangatan tubuh mereka seolah menjadi pelarian dari dunia yang menolak mereka. Tapi sebelum mereka bisa tenggelam lebih dalam, pintu apartemen tiba-tiba terdengar digedor keras. Buka pintu, polisi, teriak suara kasar dari luar. Arga dan Rian tersentak. Wajah mereka memucat. Apa ini? Bisik Rian buru-buru mengenakan kaos. Arga melompat dari ranjang. Jantungnya berdegup kencang. Aku gak tahu Rian, cepat. Sembunyi, tapi sudah terlambat. Pintu kayu itu jebol, dan 3 polisi berseragam masuk dengan senter dan tongkat di tangan. Di belakang mereka, seorang pria tua dengan wajah penuh amarah. Berdiri bapak, ayah Arga. Itu dia, teriaknya, menunjuk Arga. Anak durhaka, kalian pikir bisa sembunyi dari Tuhan? Arga mundur, tubuhnya gemetar. Bapak, apa yang Bapak lakuin? Kalian keterlaluan, bentak salah satu polisi, menarik tangan Arga kasar. Ada laporan kalian melakukan perbuatan tak senonoh. Ikut kami sekarang. Rian mencoba menahan polisi. Matanya penuh kepanikan. Kalian gak punya hak. Kami gak salah apa-apa, tunggu. Arga berteriak, mencoba melindungi Rian. Ini rumah pribadi, kalian gak bisa masuk gitu aja. Tapi polisi tidak mendengar. Mereka mendorong Arga dan Rian ke lantai. Tangan mereka diborgol. Bapak berdiri di ambang pintu. Matanya penuh kebencian. Kamu bikin malu keluarga. Arga, aku gak punya anak kayak kamu. Arga menatap ayahnya. Air matanya mengalir. Bapak yang panggil polisi. Bapak hancurin hidupku cuma karena aku gak sama kayak yang Bapak mau? Bapak memalingkan muka, tidak menjawab. Arga dan Rian diseret keluar. Di bawah hujan yang semakin deras. Sementara tetangga mulai berkumpul di lorong, berbisik dengan tatapan menghakimi. Keesokan paginya, kabar tentang penggerebekan itu sampai ke telinga Titis melalui tetangga. Dia duduk di beranda, memeluk lutut, mencoba mencerna apa yang terjadi. Arga ditangkap, Titis, kata tetangga itu, suaranya penuh sensasi. Katanya ketahuan sama laki-laki lain, malu-maluin. Keluarga, Titis menunduk. Air matanya jatuh ke lantai kayu. Dia tidak tahu harus merasa apa, marah karena Arga benar-benar meninggalkannya untuk Rian, atau sedih karena pria yang pernah dicintainya kini dihukum oleh dunia yang tidak menerima dia apa adanya. Aku cuma pengen dia jujur, bisik Titis pada dirinya sendiri. Kenapa harus jadi gini? Di dalam hatinya, Titis tahu perpisahan mereka adalah akhir yang tak terhindarkan. Dia bangkit, mengambil koper kecil dari kamar, dan berjalan menuju halte bus di ujung desa. Di bawah langit yang masih kelabu, Titis berjanji pada dirinya sendiri, dia akan membangun kembali hidupnya. Meski setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca,